Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, di sini kita akan membahas permasalahan budidaya tanaman, baik dari segala sektor budidaya pertanian, baik hortikultura, kemudian pangan, perkebunan, bahkan di sini yang lebih spesifik pun pada tanaman yang dibudidayakan adalah budidaya tanaman kopi, organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan kerusakan dan kerugian baik dari berbagai sektor. Di sini kita akan mengulas satu persatu, yang mana pada masing-masing OPT sudah dijelaskan di awal dari golongan hama, sudah dijelaskan oleh Bapak Suharjono, dan di sini kita akan membahas masalah yang paling penting pada tanaman kopi, di mana sebelum kalian mengetahui, pada minggu kemarin kalian sudah diberikan tugas untuk mencari macam-macam penyakit pada tanaman kopi sekaligus dilakukan pengendalian. Namun, sebelum kalian mengarah ke sana, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri, kemudian tipe, kemudian gejala, serta morfologi dari penyakit yang dapat merugikan tanaman kopi, baik pada sistem perakaran, daun, bunga, buah, sehingga nantinya kita bisa melakukan teknik pengendalian secara baik. Karena menurut info yang diterima, bahwasannya banyak produk pertanian kita atau hasil panen pertanian kita itu tertolak oleh negara lain apabila kita melakukan ekspor barang atau ekspor hasil pertanian kita ke negara lain. Bukan hanya pada tanaman pangan, hasil tanaman pangan, hasil hortikultura, bahkan hasil dari tanaman kopi pun atau buah kopi yang sudah dipesan oleh negara asing itu tertolak. Karena apa tertolaknya? Nah ini, karena perilaku masyarakat ataupun petani yang terlalu melakukan pengendalian OPT itu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Salah satu contohnya adalah bahan kimia berbahaya. Nah, ini yang membuat produk-produk pertanian kita itu tertolak karena kandungan residu yang dibawa ini sampai kepada jaringan-jaringan dari tanaman yang menghasilkan buah tersebut. Salah satunya pada tanaman kopi. Perlu diketahui, sebelum saudara-saudara mengenal beberapa penyakit tanaman kopi yang disebabkan oleh cendawan, oleh bakteri, oleh virus, dan oleh nematoda, maka sebaiknya perlu saudara-saudara ketahui bagaimana sih tipe ataupun gejala serta tanda dari penyakit tersebut yang menyerang pada tanaman budidaya. Baik, di sini perlu diketahui bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan gejala penyakit atau yang disebut dengan simptom dari penyakit tersebut. Gejala penyakit tanaman adalah kelainan. Nah, yang disebut dengan kelainan di sini artinya bahwa terjadi perubahan struktur morfologi dan fisiologi, bahkan nantinya
menyangkut organ terdalam dari tanaman itu sendiri, sehingga membentuk suatu ya, bentuk yang tidak normal atau disebut dengan abnormal, sehingga menyebabkan unsur-unsur yang diperoleh baik dari tanah melalui perakaran, kemudian proses fotosintesis dari atas ini terganggu. Terganggu di sini adalah dari gejala serangan yang ditimbulkan atau penyebab penyakitnya menimbulkan gejala-gejala yang tidak baik, sehingga dapat menghambat beberapa potensi-potensi makanan terserap oleh tanaman secara keseluruhan. Sehingga gejala ini adalah paling banyak itu bisa terlihat oleh mata telanjang kita. Sehingga apabila kita melakukan pengamatan terhadap lahan tanaman kopi, maka apa yang membuat perubahan di sana? Nah, gejala yang timbul itu kalau kalian kan gejala flu, batuk, pilek, dan sebagainya. Nah, kalau pada tanaman ini gejalanya beraneka ragam, baik dari bentuk maupun apabila kita melihat secara visual. Nah, sedangkan di sini untuk simptom itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada gejala lokal dan ada gejala sistemik. Di mana gejala lokal ini dicirikan adalah perubahan struktur yang jelas dan terbatas, di mana perubahan struktur ini adalah perubahan yang memang secara kontak langsung dengan visual kita, ada perubahan bentuk, entah itu layu, entah itu terbakar dan sebagainya, atau memang bentuk-bentuk yang tidak normal dari daun ataupun sistem tanaman seperti biasa yang sehat. Jadi seperti itu. Kemudian gejalanya ini terbatas pada bagian-bagian tertentu dari tanaman, entah itu dari daun, buah, serta akar. Kemudian kalau gejala sistemik, di mana kondisi ini menyangkut gejala yang lebih luas. Kemudian tidak jelas di mana batasnya nanti apabila kita melihat struktur dari tanaman tersebut. Bukan hanya pada daun, buah, ataupun akar, tetapi dari semua total struktur tanaman itu dapat terserang dengan signifikan atau terjadinya perubahan yang memang tidak jelas batasnya sampai kapan dia akan memulihkan diri atau sembuh. Sehingga ini kita dapat contohkan serangan dari virus mosaik. Virus mosaik ini biasanya menyerang pada tanaman itu dengan gejala-gejala yang timbul. Biasanya mosaik itu adalah perubahan warna seperti hijau ke kuning-kuningan. Atau kalau memang di tanaman kopi itu sangat jarang sekali apabila tanaman kopi itu terserang oleh virus mosaik. Tetapi ini berbeda dengan gejala-gejala yang memang bukan dari golongan gejala oleh penyakit ataupun kekurangan dari unsur-unsur hara. Ini hampir sama. Jadi nantinya kita akan perkenalkan kepada kalian. Jadi di sini ada bedanya antara gejala dengan tanda. Di mana tanda atau sign itu struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tubuh tanaman atau bagian tanaman tertentu yang sudah mengalami infeksi atau yang sudah mengalami luka, entah itu melalui benda atau alat-alat tubuh
atau alat-alat pembiakan dari patogen atau parasit yang disebabkan oleh agen biotik atau hidup. Kebanyakan tanda pada penyakit itu dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Jadi tidak bisa secara langsung dilihat secara visual oleh mata kita, sehingga perlu bantuan yang namanya alat mikroskop. Dengan bantuan lup atau kaca pembesar itu memungkinkan tidak bisa terlihat, sehingga kita harus melihatnya dengan bantuan mikroskop. Misalnya dapat kalian lihat spora. Gimana sih bentuk spora? Apakah kalian tahu bentuk spora? Ini merupakan tanda yang memang biasanya bersandingan atau bersamaan dengan adanya gejala serangan dari patogen itu sendiri. Kemudian miselianya, kemudian tubuh buah jamur. Nah, ini bisa dilihat dengan mikroskop, entah itu berbentuk gada, entah itu berbentuk oval, entah itu berbentuk basil, entah itu berbentuk bulat seperti telur. Jadi berbeda-beda bagaimana kita melihat tanda dari gejala yang disebabkan oleh penyakit. Bisa juga terdapatnya lendir. Biasanya apabila kita nantinya mengidentifikasi gejala-gejala serangan di lapangan, kalian harus bedakan antara yang disebut dengan gejala dan bedanya juga dengan tanda. Ini berbeda, namun terdapat kesamaan. Kemudian kita lanjutkan pada gejala berdasarkan bentuknya. Ternyata terdapat gejala secara morfologi dan gejala secara histologi. Jadi macam-macam ya. Kalau kita ingin melihat karat ini termasuk bagian yang mana, nanti kita bahas. Di sini untuk gejala morfologi artinya bagian terluar dari tubuh tanaman tersebut. Jadi gejalanya itu terdapat di luar tanaman atau di luar tubuh permukaan tanaman, sehingga dapat diketahui secara langsung, secara khas melalui bau, kemudian rasa, raba, dan dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan pada tiap-tiap organ dari tumbuhan tersebut. Sedangkan untuk gejala histologi di sini, gejala ini hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan secara mikroskopis dari jaringan yang sakit. Maksudnya, paham kalian? Pemeriksaan mikroskopis ini melihat atau mengisolasi gejala-gejala serangan yang ada di lapangan. Contohnya seperti karat, kemudian seperti bercak bercincin, kemudian gejala yang seperti layu. Nah, ini diperiksa di laboratorium. Jadi pemeriksaan secara mikroskopis ini hanya kita melihat gejala ataupun patogennya, apakah benar ini jamur, apakah itu bukan serangan bakteri, setelah kita melakukan pemeriksaan di laboratorium, yaitu dengan melihat spora apabila itu terserang oleh cendawan atau jamur atau fungi. Nah, jika dia berlendir, mengeluarkan lendir dan mengeluarkan aroma yang kurang sedap, maka otomatis apabila kita periksa di laboratorium, kita tumbuhkan pada media buatan, kemudian kita inokulasikan lagi kepada jaringan tanaman yang sehat, kita tularkan. Kalau memang menyebabkan serangan penyakit lagi, maka otomatis itu dapat sudah terduga bahwasannya tanaman sehat itu terkendala oleh penyakit atau terserang oleh penyakit tertentu. Teh hangat. Es teh cendol dawet.
Oh iya betul. Baik, untuk tipe gejala penyakit tanaman, jadi kita kembali kepada inti. Setelah kalian melihat tipe gejala penyakit di sini, ada beberapa tipe penyakit. Ada tipe gejala, ada 3 tipe gejala yang disebabkan oleh penyakit. Yang pertama adalah gejala nekrotik, di mana gejala nekrotik ini terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, bahkan kematian sel. Nah, jadi kerusakan pada sel ini terjadi pada bagian-bagian tanaman. Contohnya pada daun. Daun yang sehat, contohnya di sini. Gambar di sini ini merupakan petunjuk apabila daun dari tanaman kopi itu terserang oleh penyakit, di mana tipe gejalanya itu adalah nekrosis atau matinya bagian tanaman, sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu pada tanaman itu terlihat bercak-bercak atau bintik-bintik. Jadi nekrosis itu adalah matinya bagian tanaman, hanya sebagian saja. Entah itu pada daun, entah itu pada akar, entah itu pada rantingnya, entah itu pada batang tunggalnya. Sehingga apabila kalau kalian melihat atau paham penyakit karat itu merupakan gejala nekrotik. Jadi gejala nekrotik itu masih dibagi lagi menurut tipe-tipenya. Ada juga yang disebut dengan hidrosis atau penyebabnya karena air sel keluar dari ruang sel masuk ke dalam ruang sela-sela sel. Ini bagian ini tampak kebasah-basahan. Jadi hidrosis itu maksudnya pada bagian tanaman itu terdapat air, kelebihan cairan yang disebabkan oleh gejala bakteri atau patogen-patogen tertentu yang memang dapat mengeluarkan lendir ataupun air yang basah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk klorosis, di mana klorosis yaitu rusaknya kloroplas, sehingga ini penyebabnya pada daun itu terlihat menguning bagian-bagian tertentu yang lazimnya itu berwarna hijau. Jadi zat hijau daunnya itu biasanya akan memudar disertai dengan rusaknya zat warna yang ada pada daun, entah itu warna ungu, entah itu warna hijau, entah itu warna-warna yang lain. Sedangkan untuk gejala nekrotik yang selanjutnya atau tipenya layu, yaitu gangguan yang disebabkan oleh penyakit di mana di sini biasanya mempengaruhi yang dipengaruhi adalah sel angkut dari beberapa komponen yang melibatkan struktur-struktur terdalam dari organ dari tanaman, sehingga menyebabkan tidak seimbangnya beberapa proses, entah itu absorpsi, penguapan, pengangkutan, dan sebagainya. Jadi tidak sampai tertuju pada bagian-bagian tertentu pada tanaman, sehingga menyebabkan layu atau matinya sel yang terlihat pada beberapa bagian tanaman. Kemudian tipe yang lain adalah gosong atau yang disebut dengan shock, yang sering disebut atau terbakar atau mati dan mengeringnya bagian tanaman tertentu hampir sama dengan gejala matinya sel pada daun. Kemudian mati ujung ini juga biasa terjadi pada tanaman kopi yang disebabkan oleh
penyakit, biasanya ini terjadi pada ranting atau cabang-cabang dimulai dari ujungnya. Kemudian busuk, ini disebabkan oleh rusaknya sel-sel atau jaringan-jaringan pada tanaman. Kemudian rebah semai, ini juga biasa terjadi pada proses pembibitan dari tanaman kopi. Akibat dari cendawan yang biasa menyerang biasanya Fusarium, kemudian Rhizoctonia, Phytophthora infestan, dan sebagainya. Sehingga pada proses pembibitan dia akan rebah atau batangnya itu akan busuk akibat cendawan. Kemudian kanker. Kanker ini juga lazimnya itu terjadi pada bagian yang berkayu pada batang, ranting ataupun akar. Tapi kalau pada tanaman kopi itu biasanya terserang oleh beberapa cendawan ya yang menyebabkan gol atau kanker, sehingga biasanya untuk pertumbuhan ke atas dia tidak maksimal. Kemudian pendarahan atau yang disebut dengan eksudasi, di mana tanaman ini biasanya terjadi jika kita memukul suatu tanaman dan dia biasanya mengeluarkan cairan berwarna merah, itu maka disebut dengan eksudasi. Jadi cairan-cairan bukan getah loh ya, beda antara cairan eksudasi dengan getah yang keluar pada tanaman budidaya. Kemudian untuk tipe gejala penyakit yang kedua, yaitu gejala hipoplastis atau disebut dengan hipoplastik. Adalah gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Jadi gejala ini yang disebut dengan gejala hipoplastis atau terhambatnya atau terhentinya sel, maka pertumbuhan itu tidak akan tumbuh ke atas atau tidak tumbuh tinggi. Jadi dia berhenti pada fase-fase tertentu. Sehingga disebut dengan kerdil, kemudian klorosis, etiolasi, atau pemusaran. Pemusaran ini hanya sebatas pada tanaman-tanaman tertentu, biasanya pada gulma, jarang sekali ditemukan pada tanaman budidaya. Jadi apabila kalian melihat tanaman kerdil, itu merupakan tipe gejala hipoplastis yang memang pertumbuhannya itu terhambat atau terhenti. Kemudian etiolasi ini juga ditunjukkan dengan tanaman yang menjadi pucat, kemudian tumbuh memanjang dan mempunyai daun-daun yang sempit. Jadi seperti itu. Untuk tipe gejala yang ketiga, ini merupakan tipe gejala hiperplastik yang dinamakan hiper, berarti kan berlebihan. Jadi ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang berlebihan dari biasanya atau disebut dengan over development. Jadi gejala-gejala untuk tanaman kopi itu jarang ya apabila kita melihat dengan secara hiperplastis ya. Di mana contoh gejala hiperplastik ini salah satunya adalah menggulung atau mengkeriting, yaitu gejala gulung daun atau disebut dengan leaf roll, curling, disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Kemudian rontok, peristiwa ini biasanya dianggap sebagai gejala penyakit yang terjadi sebelum waktunya atau disebut dengan prematur dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah perubahan warna, yaitu perubahan yang terjadi akibat gejala-gejala atau gejala klorosis, misalnya daun yang sakit berubah warna menjadi
kuning, biasanya ungu, atau membentuk antosianin atau berubah warna. Nah, setelah kalian mempelajari tipe-tipe gejala dan tanda serangan dari penyakit, maka secara otomatis kalian juga harus mempelajari penggolongan penyakit tumbuhan. Di mana penggolongan penyakit tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu penyakit abiotik dan biotik. Di mana penyakit abiotik ini disebabkan oleh penyakit non-infeksi atau penyakit yang tidak dapat ditularkan dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Kemudian penyakit abiotik ini meliputi suhu tinggi. Jadi yang memang bukan berasal dari biologi atau yang bukan berasal dari mikrobiologi. Sehingga untuk penyakit abiotik ini biasanya kekurangan unsur hara. Kemudian iklim yang tidak bersahabat sehingga menyebabkan layu, menyebabkan rebah. Nah, ini merupakan contoh-contoh penyakit abiotik. Kemudian penyakit seperti tersiram air panas. Jadi melepuh. Ini sebenarnya penyakit-penyakit abiotik. Kemudian keracunan mineral, keracunan nitrogen atau kelebihan urea, katakanlah kelebihan nitrogen. Kemudian kurangnya senyawa kimia. Kemudian senyawa beracun, pestisida, polusi atau polutan udara, hujan es dan angin. Ini merupakan gejala-gejala secara abiotik. Jadi tidak melibatkan makhluk hidup untuk terserang penyakitnya. Kemudian untuk penyakit biotik, nah ini penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksius. Artinya dapat menular antara tanaman satu ke tanaman yang lain. Kemudian bukan binatang dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Kemudian patogen atau penyebab penyakit biotik ini meliputi ya agen-agen hidup seperti mikrobiologi, contohnya cendawan, kemudian bakteri, kemudian virus, ada nematoda, kemudian tumbuhan tingkat tinggi atau mikoplasma. Itu ya untuk penyakit biotik. Jadi ini ya untuk penyakit biotik, ini interaksi antara tumbuhan dengan agens hayati atau jasad hidup dan virus. Contohnya ada jamur, ada bakteri, fitoplasma, protozoa, ada nematoda parasit yang memang menjadi penyakit utama dari tanaman kopi. Kemudian patogen dapat menular atau ditularkan oleh tanaman yang sakit. Jadi untuk penyakit itu juga mengalami perubahan-perubahan atau variasi tergantung dari sifat atau klon atau genetis dari patogen tersebut. Contohnya perubahan-perubahan yang signifikan biasa terjadi adalah pembentukan varian baru atau forma spesies dan ras jamur baru atau yang disebut dengan patofar, entah itu patofar bakteri atau strain virus. Jadi untuk forma spesies itu biasanya dari golongan cendawan. Kemudian untuk PV atau disebut dengan patofar
itu merupakan perubahan genetis dari perubahan-perubahan yang terjadi oleh mikroorganisme. Kemudian strain atau evolusi atau perubahan virus yang tadinya varian Delta gitu ya. Itu juga disebut dengan perubahan-perubahan atau virus tersebut melakukan evolusi atau pergantian. Biasanya strain-strain baru itu terjadi akibat inang atau manusia itu sudah bertahan dengan serangan yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Kemudian untuk sifat patogen ini biasanya berubah-ubah, entah itu dilihat dari virulensinya, kemudian patogenisitasnya, kemudian perubahan sifat genetik patogen ini juga disebabkan oleh cekaman faktor lingkungan. Jadi semua aspek mendukung, baik lingkungan, kemudian inang tersedia, serta penyakit juga ada. Sehingga menimbulkan masalah dan dalam upaya pengendaliannya. Jadi ini untuk contoh penyakit biotik, ada bercak daun, kemudian ada tepung, ada karat, ada layu, ada busuk basah. Jadi dengan penyebabnya bermacam-macam, ada yang virus, ada yang bakteri, ada yang nematoda. Kemudian puru akar, ini untuk nematoda Melodogin incognita. Kemudian untuk Globodera, nematoda Globodera roxtosinensis, itu biasanya terjadi pada sentra tanaman kentang. Kalau kopi itu ada 3 jenis, ada Pratylenchus covea, ada Melodogin incognita, ada Rhodopilus covea juga. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan.